Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di bab baru ini, babu al-adhahi, bab apa penyembelihan, bab tentang adha itu kan penyembelihan. Jadi kalau disebutkan adha berarti hari penyembelihan yang ditentukan harinya dan waktunya, hari-hari yang menunjukkan bahwasanya hari itu adalah hari amalan untuk menyembelih. Atau kita sebut dengan Idul Adha. Baiklah, hadis yang pertama dari bab ini, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudohi bika besani amlahaini. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau itu beliau menyembelih dengan dua kibas amlahaini yang keduanya itu amlahaini yang kendit bahasa kita. Jadi kambing itu didominasi dengan warna putih, tapi ada warna hitam di perutnya dan warna hitam di lingkar di bagian mata, kayak pakai kacamata. Akrona ini yang keduanya itu punya tanduk. Wa yusami, dan beliau itu menyebut nama. Wa yukabbiru, dan beliau bertakbir. Menyebut nama artinya nama Allah, ya, bismillah itu. Kemudian beliau bertakbir dan beliau bertakbir. Wa yadau rijalahu, dan beliau meletakkan dua kakinya ala sifahihima, pada tulang belikat keduanya, di di bagian kambing tadi. Wafilatin, dan pada satu lafaz dabahuma, kemudian beliau dabahuma, kemudian beliau menyembelih keduanya tadi biadihi dengan tangan beliau sendiri. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Jadi beliau di hadis ini pernah berkurban dengan dua kambing kibas, kayak gembel ini, kayak gembel. Kemudian keduanya ini warnanya sama, kemudian bertanduk. Ketika beliau menyembelih,
beliau menyebut nama Allah dan bertakbir. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Atau kayak orang menyebutkan takbiran, tapi kan justru itu takbir. Takbir di Idul Adha itu tidak hanya satu hari satu malam itu, tidak malam itu saja, sampai di hari tasyrik itu terus. Akan lebih banyak di masjid-masjid itu mengadakan itu. Di mana saja, di tempat-tempat yang tidak terlarang. Tapi tidak ada di masjid saja ya, di pasar-pasar, di padang-padang yang tidak perlu dikeraskan. Jadi takbir itu banyak. Jadi kalau pernah takbir itu tidak ada di masjid saja, tapi malah di rumah-rumah ada takbir, di musala-musala ada takbir. Jadi di mana-mana itu suara takbir. Kumpul di masjid sama misalnya malah anak-anak rame. Biarkan saja anak-anak takbir atau dia dikondisikan saja namanya anak, tapi tidak sampai melanggar anak-anak itu. Ya, takbir nanti paling jam 9 juga dia anak-anak sudah capek ganti orang tua. Jangan mengharapkan orang-orang yang takbir itu cuma orang-orang itu saja. Yang sependapat bahwasanya takbir itu mulai dari sore. Adapun ada yang pendapat takbir itu dimulai dengan ketika mereka berangkat ke musola. Musola itu tempat sholat, tempat lapang. Monggo dadanya. Jadi kalau Rasul dulu kan ketika berangkat kemudian sampai di tempat yang lapang itu bertakbir, jadi orang-orang bertakbir. Dan takbir itu ya bareng-bareng itu. Tidak satu kayak satu dulu kemudian setelah selesai diiringi yang lain. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Satu orang misalkan sampai wallahil hamd, gini berarti jadi gitu. Tapi itu bagaimana? Ya boleh saja. Tapi tidak harus begitu. Bareng terus tidak apa-apa, semua takbir, suruh takbir semua. Kenapa harus ada yang diem? Takbir. Apa ini termasuk bid'ah? Nah, saya kira juga tidak. Tidak takbir tidak apa-apa, itu sunnah ini ya. Sunnah. Cuman kalau orang ada kesempatan tidak melakukan kan rugi. Orang kan sering, alah sunnah, lah sunnah kok, ya. Atau orang malah sering, ini kan makruh, makruh malah dianggap cuma lah itu. Makruh itu kan suatu yang dibenci. Dan mestinya kalau orang-orang beriman itu semua perbuatannya jangan ada sampai yang tidak disukai, meskipun boleh, ya. Boleh tapi tidak disukai kan ya. Kalau bisa itu boleh tapi disukai. Segala bentuk perbuatan kita ini dalam rangka meridhokan daripada Allah Ta'ala. Kita lakukan itu diridhokan oleh Allah Ta'ala. Kan disuruh bertakwa. Takwa itu kan menjalankan perintah Allah sekuat kemampuan kita yang ada ini masing-masing. Jadi kalau kita itu diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala, dianugerahi kekuatan oleh Allah Ta'ala sebagai karunia ini, maka kekuatan kita itu dipolkan untuk menjalankan perintah Allah. Kalau sudah tidak mampu ya sudah. Tetapi dalam meninggalkan larangan itu tidak sekemampuannya, tapi tanpa kecuali tinggalkan larangan. Jadi orang sering sunnah ini sepelekan. Sunnah cuma dapat pahala kok cuma lain. Tapi takbir benar. Terus kemudian ini di urusan Id gitu ya, sholat Id nanti ada sendiri kayaknya dan lewat waktu sudah kayak di bab sholat sana. Takbir kemudian beliau dalam proses menyembelih kambing itu tidak didirikan kambing itu direbahkan, ya, bahkan imbruk ini kemudian beliau menginjak kaki yang depan yang dekat dengan kepalanya diinjak dan disembelih sendiri beliau. Dan ini tidak harus Pak kambing kibas atau kambing yang warnanya, kalau ada ya nggak apa-apa. Segala sesuatu yang Nabi lakukan dan kita melakukan dalam rangka mencontoh daripada Rasulullah SAW itu semuanya sunnah. Meskipun sama dengan Nabi, tetapi niatnya salah nggak berbeda.
tidak berbeda. Apalagi soal kurban. Kurban itu amalan yang untuk alat untuk diberi pahala oleh Allah Ta'ala kan nampak. Kambing, lembu nampak. Sering jadi perlombaan. Dulu di tempat saya awal-awalnya tidak begitu. Kambing itu dikarungi namanya sendiri-sendiri. Nah, ternyata kayak di persaingan, berarti gue pakai kecil lah kok bisa. Nah, akhirnya dari panitia melarang. Kalau mau disembelih sendiri, memang harus disembelih sendiri kalau bisa mampu. Kalau tidak, wakil. Temui saja siapa diwakilkan siapa. Jangan temui ini kurban tidak perlu diberi nama, kecuali kalau diantar jauh. Kurban jauh. Jauh kan orang muji orang nyata tidak dengar. Dan orang itu menjadi sifat. Kalau dipuji itu pasti sudah dadanya itu naik lagi tinggi. Wah, saya kok. Lah pulau ke orang gede itu lah ya. Iman. Jadi mengeluarkan duit 3 jutaan mungkin ada yang lebih, tetapi hanya sekedar dipuji. Pantaslah kalau Rasulullah SAW kalau ada orang memuji, kamu ambil pasir dan kamu takutkan ke muka orang yang memuji lagi. Ini setan ini membuat pahalanya hilang. Hati-hati dengan semacam itu. Kalau sifatnya untuk menghasut supaya orang lain ini mempelajari orang lain supaya berkorban, tidak ada apa. Tapi begitu korban sudah banyak, tidak perlu. Kan dulu di masa ini kan lama-lama itu disyaratin ya. Karena kan ada di sebelum korban itu disyarat ini kebanyakan Pak ini. Ternyata di tahun berikutnya itu nambah. Ketika sudah banyak ya sudah. Karena apa? Tujuan itu sudah tercapai. Tujuannya hanya untuk supaya orang lain itu mengikuti kebaikan dia. Dan yang menyiarkan tidak boleh ya. Ini korban saja jangan. Artinya ojo sampean sampai korban menyiarkan korban diri. Biar orang lain yang menyiarkan. Ya, ternyata sudah banyak sudah. Masa kurban itu ya habis sholat id saya di rumah ya sembelih sendiri di rumah. Ya, bagi saya ambil terus ini minta tolong orang lain ini bagi kita berikut. Orang-orang itu berangkat pergi mau menyembelih, saya sudah matang. Langsung menyembelih. Coba saya mampir saya matang malah mendahului. Tapi itu dilakukan sesudah sholat, jangan sebelum sholat. Sebelum sholat nanti bukan korban, tidak apa-apa. Istilah saya mengerek gendera, sana korban. Lihat orang kafir itu hanya satu tempat. Baik orang korban. Tempat itu penuh dengan tempat korban. Kalau menjadi banyak, meskipun dikumpulkan juga tidak mengapa, tidak mengurangi daripada sesuatu kebaikan muslimin yang ada. Tapi kalau dua-duanya, sudah ada kemampuan korban yang pun sedih rumah. Dulu sahabat itu saking semangat ini, kita tidak bisa menyalahkan karena memang mereka pemahamannya seperti itu dan ternyata pemahamannya salah. Disuruh bersegera dalam satu kebaikan korban sebelum sholat dia kembali. Orang-orang pulang dari tempat sholat itu, tempat lapang itu diberi daging. Ya, ternyata sampailah kepada Rasulullah. Ngerti kambing itu sudah disembelih, diulangi lagi. Ini bukan sembelihan korban ini. Ini sahabat ini bukan sengaja untuk melanggar, tapi menginginkan daging yang hewan kurbannya ini bisa dimakan sahabatnya lebih awal. Soalnya awal kali kedua ketiga ini beda rasanya. Apalagi kurban ya, malah ambang-ambang anak kurbannya masya Allah. Seperti itu. Nah, ini kembali ke sini, maka juga tidak menjadi keharusan kambing yang berwarna putih kemudian ada hitamnya. Kalau ada, cari di pasar dalam rangka supaya persis apa yang dikorban oleh Nabi. Dan saya harus kurban kibas misalnya. Semua apa yang dilakukan oleh Nabi itu
Kalau niatan kita itu ittiba kepada beliau, maka ada pahala. Kemudian muttafaqun alaihi wa fil lafzi, dan dalam satu lafaz saminaini, keduanya itu gemuk. Wali Abi Awanata, dan pada Abi Awana fi sahihihi, pada sahihnya saminaini, keduanya itu ada harganya, maksudnya mahal ya, keduanya itu mahal. Tapi ini bukan berarti kok beli kambing untuk kurban tidak boleh ditawar, juga tidak. Nah, ditawar, luwih larang ya, kan jarane gede tapi nanti sesuai kambing. Dulu atau dulu tugas mindo jadi kurban lagi kok, jadi mau kurban dicentang dulu. Beli ini mau beli lagi, ini hilang. Kurban ini sih hilang, jadi tidak. Nah, saya pengalaman ketika kerjasama sama Wesal TV dulu, kasih kambing, banyak pak, beli banget. 24 lebih kayaknya, ditambah dari Ibuan Marto ada pembahasan kami disuruh tak kosong baik panitia, lama-lama tidak sanggup. Beberapa tahun saya kerjasama dengan Wesal TV itu. Wah, ternyata itu dia pengalaman kalau cari kambing di pasar itu, bahwa beberapa orang itu yang satu itu nyari, yang satu bayar, yang lainnya lumpuk jaga. Pengalaman sekali. Ada tukang belinya sendiri, tukang bayar sendiri, masing-masing seperti itu. Kemudian gemuk ya, cari yang gemuk. Ada kalau gemuk itu kan dagingnya banyak, manfaatnya juga lebih banyak, yang makan orang banyak. Ada harganya juga. Bil musalasati, dengan bertitik tiga, sak bertitik tiga itu badalah pengganti asini, sin, pengganti sin. Samina ini samin itu kan gemuk. Sama ini kan harga sama kolilan, harga yang sedikit. Wa fil adilil muslimin, dan dalam lafaz Imam Muslim yaqulu, beliau bersabda, Nabi itu bismillahi wallahu akbar. Kalau dalam lafaznya Imam Muslim itu malah lebih jelas lagi, tidak hanya yusammi wa yukabbiru, tetapi bismillahi wallahu akbar. Dijapani mboten Ibu. Walau, dan baginya Imam Muslim min hadis Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhai kepada Aisyah, amarah bikabsin akrona, beliau Nabi memerintahkan dengan kibas yang bertanduk, yang fi sawadin, yang tadi yang warna apa namanya, didominasi warna putih, tapi fi sawadin ada warnanya hitam. Waya beruk, dan beliau itu menjerumkan fi sawadin pada yang warna hitam. Warna hitamnya di bawah. Waya mundur, dan beliau itu memperhatikan fi sawadin pada yang warna hitam. Fa'utia, maka didatangkan bihi dengannya, dengan beliau itu liyudohia, supaya disembelih bihi dengannya. Faqala laha, maka beliau bersabda laha kepada Aisyah,
Ya Aisyah, wahai Aisyah, halumni, kemarikanlah al-mud'iyata, pisaunya. Semakola, kemudian beliau bersabda, ishadiha, ishadiha, tajamkanlah pisau tadi, bihajarin, dengan batu, jungkal bahasa kita ini. Ajar ini maksudnya tingkal, alat untuk mempertajam daripada pisaunya tadi. Fa'alat, maka si Aisyah radhiyallahu anha memperbuat. Tsumma akhadha, kemudian beliau menyembelihnya, wa akhadahu, dan beliau memegangnya, si kibas tadi. Sebentar. Tsumma akhadha, kemudian beliau mengambil pisau tadi yang sudah ditajamkan. Wa akhadahu, dan beliau memegangnya, megang kibas tadi, megang pisau tadi ya. Fa'at ja'ahu, maka beliau membaringkannya, berarti memegang kibas. Wa akhadahu, beliau memegangnya, memegang kibas tadi. Fa'at ja'ahu, maka beliau membaringkan kibas tadi. Tsumma dabahahu, kemudian beliau menyembelihnya, dibaringkan dan disembelih dalam keadaan sudah siap, jangan sampai dirobohkan, sudah diinjek, pisaunya belum ketemu, kasihan ya, sudah kelamaan gitu ya. Pokoknya sudah siap, alatnya sudah siap, itu dirobohkan, segera, jangan lama-lama, okay. Segera disembelih, ditajamkan pisaunya biar cepat untuk kematiannya, dipercepat kematiannya. Sumakola, kemudian beliau bersabda, Bismillah, ya. Ya, Bismillah, wallahu akbar. Di atas tadi yang lebih tamam hadisnya ini, lebih sempurna hadisnya. Allah, Bismillah, Allahumma, ya Allah. Doanya, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Ya Allah, Engkau terimalah min Muhammadin, dari Muhammad, wa ali Muhammadin, dan terimalah, maksudnya dan terimalah untuk keluarganya Muhammad. Wa min ummati, dan untuk umat, wa min ummati Muhammadin, dan untuk umatnya Muhammad. Tsumma doha bihi, kemudian beliau menyembelihnya. Bihi, dengan kibas tadi. Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin ini, kalau mau memakai doa ini maka tinggal ganti nama, tapi ya sampai min fulan wa ali fulan wa min umi, ini enggak, wa min ummati juga tidak, karena kita tidak punya umat, kita punya umat itu Nabi. Dan ini malah lebih komplit lagi, Nabi itu berkorban untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk umatnya. Jadi orang-orang yang tidak bisa korban itu sudah terwakili oleh korbannya Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Nah, ini tidak menjadi alasan berarti satu kambing itu bisa urunan banyak, tidak. Mungkin nanti tidak urunan. Jadi kalau dulu pernah ditanyakan teman suami istri mau beli kambing, suami nerang nyanda, istrinya punya duitnya sendiri juga tidak nyanda. Maka ditanyakan, ya sudah, salah satu sedekahkan aja. Kamu sedekahkan kepada suamimu biar suamimu bisa berkorban. Jangan urunan, ayo urunan korban jangan. Karena namanya korban tidak ada latihannya ya. Latihannya seperti tidak latihan itu ya kayak sholat gitu. Latihan tidak latihan diberi pahala ya Allah.
kalau kurban gitu ya, puasa itu perlu latihan poso sih nggak dulu poso karena kulino malah ada ganjarannya, apalagi mendahului waktu puasa. Nah, dari sini nih, bapak sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu contoh daripada doa. Ini kurban saya untuk Muhammad dan keluarganya Muhammad, karena mungkin yang kurban itu cuma beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sering di acara itu sekarang kan sering ibu-ibu itu yang kurban banyak, tidak satu dua gitu, karena punya duitnya sendiri, dia bisa berkurban. Bahkan ada anak-anak yang bisa mensedekahkan kepada ibunya atau bapaknya untuk dengan kurban, sedekah. Sedekah aja. Jadi bagaimana dengan kurban-kurban yang lebih utama mana? Domba dengan lembu atau dengan unta, karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelihnya domba, ibas. Ya kalau di sini. Jadi selain Nabi juga menyembelih unta, dan beliau menyembelih kemudian diserahkan kepada Ali. Jadi kalau sekarang ini Ali ini menjadi panitianya, makanya panitia itu diperbolehkan seperti itu, diuruskan oleh orang lain, panitia oleh orang lain. Dan saat itu Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu anhu itu bukan hanya dagingnya, bukan hanya kulitnya yang dibagi itu, tapi sampai ke dadungnya, dadung ini sampai dibagi saking takutnya. Karena tidak seperti itu. Jangan sampai ada panitia belum jelas diserai kulit apa enggak langsung diambil. Ditanyakan dulu kulit ini untuk siapa? Barangkali bagi yang korban kulitnya mau disedekahkan ke siapa? Bisa jadi. Atau daging gitu ya. Ya ini saya sedekah daging kamu. Mungkin pulang dibagi ini sedekah buat saya, nggak apa-apa. Jadi pihak dari korban itu ngambil kemudian dibagi. Ambil sendiri, boleh kemudian ambil. Maka kalau orang menyerahkan ke panitia, maka orang yang berkorban harus dikasih haknya dia, perkara bukan kewajiban mengambil haknya saja. Kalau mau diambil dimonggo, kalau tidak mau ya tidak. Jangan lebih dari sepertiga daging yang ada diambilnya. Boleh-boleh aja. Itu kan selebihnya dibagi. Dan panitia itu sifatnya membantu. Membantu saja. Ini daging ini dibagi wong pinten misalnya, pun borong, pun niki hak lo kalau pedet, pun selebihnya panitia. Nah ini lebih enak seperti itu. Atau dia tidak ngambil tidak apa-apa. Di sana kan ada kambing kurban misalkan, kemudian ngirim kambing kurban sana. Tidak ada apa-apa. Kalau di teman-teman banyak yang kurban di Meranti. Kalau di Seragen ada apa namanya, kirimnya daging. Ada di tempat-tempat tertentu yang satu itu namanya Kampung Kilambang gitu. Jadi satu RT itu ada 6 lembu, 5 lembu, itu sudah biasa. Satu RT. Jadi orang 3 bisa membeli, orang 4 bisa membeli. Jadi pertanian. Caranya itu nabung. Nabung. Jadi habis kurban itu sudah nabung. Ada yang satu bulan itu 200, ada yang 500 kemampuan. Nanti tinggal 1 tahun itu dibuka. Nanti tinggal ditubas nih mido, apa ikut lembu. Kalau ikut lembu, jadi kan nambahin, ya kan nambahin pintar-pintar ya. Nah, jadi kalau melihat seperti ini, ya, melihat hadis ini maka Rasulullah menyembelihnya kibas, tapi di hadis lain juga menyembelihnya juga unta. Kita tidak lebih daripada itu ya. Untuk unta boleh 7 orang, lembu boleh 7 orang, ya, itu maksimal. Lembu 1 orang boleh, tidak apa-apa. Orang boleh, yang tidak boleh itu lebih. Korban lembu tidak usah RT.
Reban. Kurban sak RT. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalam penyembelihannya juga minta tolong kepada orang lain, termasuk istrinya. Ya, artinya tidak apa-apa kalau seorang perempuan menjadi panitia, itu tidak apa-apa. Atau seorang perempuan kurban kambing, mungkin kalau sebelah dewe tidak apa-apa. Itu boleh kambing. Pun nanti ningali itu dereng, dereng sih, lanang rawan. Kalau gitu dereng. Kalau ada panitianya kan lebih enak, lebih bareng-bareng, biar masya Allah. Sini juga yang repot. Kadang kan orang cuma setor kambing, karena tidak mau ribet. Nah ini doanya. Jadi kalau mau doanya untuk kurban maka tinggal ini namanya ini diganti nama pengkorbannya. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangkana lahu sa'atun. Barang siapa yang adalah lahu baginya, bagi orang tadi sa'atun ada keluasan. Wala menyutohi, dan tidaklah dia menyembelih, dia orang yang punya keluasan tadi tidak mau berkorban. Fala yaqrabanna musallana, maka janganlah benar-benar dia itu mendekati musallana, tempat sholat kami. Rawahu Ahmadu wa Ibnu Majah wa Sahahul Hakim. Rojahal a'immatu ghairuhu waqfahu. Jadi dari tajihnya situ umuman hadis ini yang dari selainnya itu termasuk hadis yang mauquf. Terhasil bagaimana? Ya, bisa saja dipakai dalil supaya orang-orang yang kaya bisa berkorban. Di tempat saya masih ingat awal-awal dari korban itu didatangi, orang kaya didatangi. Lumut nah, soalnya kaya harus dipaksakan. Orang kaya itu memang harus dipaksa awalnya. Bahkan yang sifatnya sedekah pun harus, kadang-kadang orang kaya tidak dipaksa, tidak mau. Dan itu bukan hakmu, haknya harus dikeluarkan, tidak dikeluarkan. Kalau orang-orang yang sudah memahami, kalau dipahami yang mau terbit jadi kisruh, korban dipaksa. Artinya orang paham itu udah ngaji, ya. Yang ngaji, sudah paham, tetapi belum mau mengamalkan. Berkorban, Nah ini kalau melihat daripada hadis ini, maka orang punya keluasan saat itu berarti punya keluasan nih, punya duit, dia punya duit atau enggak yang punya kambing, ya. Kok dia tidak mau berkorban, maka tidak boleh, ya janganlah benar-benar dia itu mendekati tempat sholat kami, tidak boleh sholat bersama Rasulullah kalau melihat dari sini. Padahal yang lain itu Idul Adha itu atau Idul Fitri itu perempuan-perempuan yang haid pun diasuh untuk datang ke tempat sholat itu meskipun tidak sholat, karena menyaksikan doanya kaum muslimin, menyaksikan muslimin bersatu. Nah, mungkin lagi dimusyawarahkan mungkin. Kecamatan Jatisrono Idul Adha atau Idul Fitri jadi satu. Wah, sus. Imamnya kayak tahu kok ditinggal kan? Imam ini pun tinggi. Pulau dan semagar, pulau dan yang betul pelaku, usulnya malah dulu kan di ketika Karang Taruna dulu Karang Taruna Kelurahan ada itu punya usulan malah kesio-sio. Loh kok sing duit alasan macam-macam. Loh kok sing dia anak cilik ra iso mangkat.
Sing tinggi contoh ki sing ra iso mangkat. Lah itu kan nggak bisa berangkat karena ada udzur. Nah, terus ada lagi malah. Ini dari ketua karantananya kelurahan. Lah kalau bisa termudah kenapa ambil yang sulit malah? Wah, ya sudah. Lah ini dalam rangka menyatukan muslimin. Muslimin satu kelurahan. Kalau satu kan muslimin sudah bersatu, tidak nanti dinaikkan lagi satu kecamatan bisa bersatu. Muslim ini dinaikkan lagi satu kabupaten bisa bersatu, dinaikkan lagi satu provinsi jadi satu. Wah, masya Allah. Ya kok jadi satu suratnya ya nanti dibagi-bagi. Syukur Pak Camatnya sing bagi kecamatan ini jadi dua misalkan nggak ada Pak. Syukur Pak Camatnya nanti yang ngatur soal nyarikan khotibnya dari depan sana misalkan. Alhamdulillah kita persatuan. Nah sekarang kan masing-masing di masing-masing dusun itu nggak ide-ide tadi kayak wah satu sama lain jadi tidak kenal. Kalau beda ini beda rumah sana berbeda karena sering tidak menyatu muslimin yang lain. Apalagi nanti sampai dinaikkan satu negara muslimin jadi satu. Apapun Islam bersatu tak bisa dikalahkan. Beres. Ajenge itu sudah menang ngoten nggih. Urusan iki malah wah rebutan ngarep lah ngoten nggih. Jadi debat jadi debat musir lah pun saling menjatuhkan ya sudah. Namanya ya demokrasi ini demokrasi. Coba kalau pakai aturan Islam dia akan terjadi seperti itu. Tidak ada isu. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, ya, orang Medina, orang Ansor mau mengambil satu kepemimpinan sendiri, ya, orang Muhajir mau mengambil kepemimpinan sendiri. Nah, untuk masih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu cepat, ya, meredamkan situasi ini biar muslim menjadi satu, langsung ngambil tangannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian membayar dia. Karena yang dibayar adalah Abu Bakar As-Siddiq dan orang yang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhalangan tidak bisa mengimami, maka Abu Bakar As-Siddiq lah yang mengimami. Seolah-olah orang yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ini yang memimpin muslimin bukan jadi nabi, bukan pemimpin muslimnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Langsung tidak ada apa namanya satu pedang dua mata atau tidak ada muslim ini dua pedang. Ambil satu tinggal satu. Islam jadi banyak pimpinan. Kapan muslimin bisa seperti itu masing-masing? Tapi sebetulnya kalau kita lihat di kajian-kajian ya, kalau misalkan ada kajian di masjid takwa besar itu, pergerakan muslimin itu sudah banyak, cuman kurang bersatu. Tapi ghirahnya untuk menegakkan syariat Islam itu sudah banyak, cuman masing-masing punya pergerakan sendiri. Lah inilah diambil ya tokoh-tokohnya untuk jadikan satu misalnya. Nek gendam, nek buatan bener, Islam bersatu tak bisa itu. Jika lain renek. Akhirnya tak bisa nerima. Tapi jangan putus asa. Buat kita itu sekemampuan lah. Buat kita itu taraf kita menyatukan keluarga kita ini. Kalau kita tanya istrimu mau kau kemanakan, anakmu mau kamu kemanakan, saudara mau kemanakan. Bukan satu nunggu pengumuman yang beri kok kesuwen. Orang bakalan bahasa kita. Pokoknya saya ini pemimpin rumah tangga. Saya pemimpinnya. Rakyatnya ya bojomu ya anak. Nah, dan kamu atur. Diberi amanah yang kecil saja itu tidak bisa, jangan mengharapkan amanah yang besar. Oh, dikai cilik wae ra iso, apalagi mengharapkan yang besar. Tanyalah kepada mereka yang menginginkan untuk apa? Untuk menjadi pemimpin negara ini. Apakah dia sudah berbuat baik sama keluarganya, usahanya bukan hasilnya, usahanya untuk menyatukan muslimin. Oke, sampai ke sana, nantinya akan kembali ke sini. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pernah menyembelih
kambing kurbannya ini diniatkan untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk umatnya. Dan orang-orang yang punya keluasan kemudian tidak mau dia berkorban, maka dia di sini melarang untuk sholat. Nah, sholat kok dilarang? Karena menginginkan Rasulullah SAW itu orang-orang yang punya keluasan itu mengeluarkan hartanya untuk berkorban. Mungkin sudah waktunya bisa kan aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.